Perang Iran Israel nampaknya masih panjang ya, dan saat ini nggak ada yang mau ngalah. Salah satunya Iran mau menghentikan perang, mungkin sudah terlanjur gregetan yang pol ya sama Israel, sedangkan Israel mau menyerah ya, mungkin punya rasa malu yang besar, harga dirinya mau ditaruh di mana gitu kan. Nah, yang dikhawatirkan banyak orang, banyak negara adalah ketika eskalasi perang ini yang ditarget atau difokuskan adalah fasilitas-fasilitas nuklir di kedua belah pihak. Pada awalnya memang Israel menyerang Iran dengan target fasilitas nuklir. Hampir seluruh fasilitas nuklirnya yang ada di Natanz, kemudian di Fordo, kemudian di Isfahan, kemudian Arak reaktor, kemudian juga yang ada di Teheran Nuclear Research Center. Ini semuanya diserang oleh Israel pada awal perang, dan ini yang membuat Iran murka dan marah besar, sehingga Iran selain menargetkan fasilitas militer juga menargetkan fasilitas nuklir Israel yang ada di Dimona. Yang tidak diserang oleh Israel satu-satunya adalah PLTN yang ada di Bushehr atau PLTN Bushehr. Nah, ini kalau sampai diserang mungkin akan bisa menjadi tragedi kemanusiaan. Nah, bagaimana, apakah ada radiasi yang bocor, dan apakah bisa menjadi tragedi seperti yang terjadi di Chernobyl atau di Fukushima? Yuk kita simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Benderang, channel yang selalu mengajak pada kita untuk memikirkan kemajuan negeri menuju Indonesia Benderang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Perang Rusia dan Ukraina sebenarnya telah memberikan pelajaran bagi kita. Kedua belah pihak punya PLTN yang cukup banyak, dan di sini mungkin ada semacam konvensi atau kesepakatan masing-masing untuk tidak menyerang fasilitas PLTN masing-masing, karena bila diserang mungkin bisa menjadi tragedi kemanusiaan. Perang Iran Israel juga diharapkan bisa kedua belah pihak untuk mengikuti konvensi ataupun aturan untuk tidak saling menyerang fasilitas nuklir, apalagi PLTN, karena ini bisa menimbulkan bencana kemanusiaan. Jika Israel nekat menyerang PLTN Bushehr milik Iran, maka mungkin ya akan terjadi bencana kemanusiaan yang berkepanjangan, dan kita yakin bahwa Israel pasti akan dikutuk oleh dunia. Sebagaimana saat ini kalau kita baca di X atau Twitter ya, lebih banyak orang-orang yang berdiri dengan Iran daripada Israel. Kita mulai dengan mengulas fasilitas-fasilitas nuklir di kedua belah pihak dan bagaimana posisinya serta potensi radiasi jika diserang terus-menerus. Yuk kita ikuti. Kita mulai ya
dengan melihat dulu peta antara Iran ya di sini dengan Israel. Ya mungkin kalau dari sisi luasan memang nggak sebanding ya. Iran itu negara yang cukup besar, sedangkan Israel negara yang kecil, tetapi kecil ini powerful ya, sangat kuat ya militernya ya, karena selama ini memang didukung oleh Amerika Serikat. Nah, di Iran sendiri ada beberapa fasilitas nuklir ya, itu kita lihat ya di sini. Ada di Tehran ya, Tehran Nuclear Research Center di sini. Kemudian ada Natanz Nuclear Facility, kemudian ada Isfahan Nuclear Technology Center, ada Fordo, kemudian ada Arak Heavy Water Reactor ya, ini reaktor air berat ya yang menggunakan uranium alam ya, dan limbahnya banyak plutoniumnya yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar nuklir baru, atau diekstraksi juga bisa digunakan untuk senjata nuklir. Kemudian Iran juga punya satu PLTN di Bushehr sini, ini buatan Rusia ya, 1200 megawatt elektrik ya, jadi PLTN yang cukup besar nih. Kemudian kalau di Israel sendiri itu punya fasilitas nuklir ya di Dimona ya, Dimona ya, ini di sini ya. Nah, kita mulai dari Iran dulu ya, fasilitas di Iran ya, kita kecilkan dulu. Nah, ini kita mulai dari Natanz ya, di Natanz Nuclear Facility. Nah, ini kita hapus dulu di sini ya. Nah, kita hidupkan untuk satelitnya. Nah, ini Natanz ini merupakan pilot fuel enrichment plant, atau semacam uji coba ya untuk pengkayaan bahan bakar uranium ya. Kalau di alam itu uranium 235 yang bisa digunakan untuk bahan bakar PLTN atau reaktor riset ya, dan juga untuk bom nuklir. Tetapi jumlahnya atau kandungannya itu sangat kecil ya, hanya 0,7% dibanding isotop uranium 238, sehingga untuk keperluan pembangkit listrik tenaga nuklir itu harus di enrich atau dikayakan ya, dikayakan sampai 3-5%. Kalau untuk reaktor riset sampai di bawah 20%. Nah, kalau untuk bom nuklir itu di atas 60%. Nah, ini juga fasilitas ini telah dihancurkan, atau bukan dihancurkan tetapi juga diserang oleh Israel ya beberapa waktu yang lalu ya di Natanz ini. Kalau kita lihat posisinya memang ya, hari ini internetnya di ya, ya. Nah, kemudian Isfahan. Nah, ini Isfahan ada di sini ya. Nah, ini kita lihat ya fasilitas di Isfahan ini. Maaf ini. Ya, Isfahan. Nah, ini kalau kita dari ya Isfahan kan Nuclear Technology Center ya, Isfahan. Nah, di sini Isfahan ini adalah sebenarnya fasilitas, kalau menurut klaimnya Israel, ini adalah fasilitas untuk konversi uranium ya. Jadi
proses pengkayaan uranium 235 itu ada satu tahap, yaitu mengubah uranium oxide ya menjadi uranium UF4 ya, fluoride 4, dan kemudian menjadi UF6 dalam bentuk gas. Kenapa harus dalam bentuk gas? Karena nanti akan diproses apakah dengan difusi gas atau dengan sentrifugal. Nah, di Iran ini fasilitasnya adalah dengan menggunakan sentrifugal. Nah, ini yang di Isfahan. Nah, apakah setelah dibom itu Isfahan dan Natanz tadi membahayakan radiasi? Jadi yang di sini memang tidak ada radiasi artifisial ataupun buatan ya, baik yang di Natanz maupun yang di Isfahan. Jadi di sini uranium ya, uranium baik yang sudah dikayakan maupun yang belum. Nah, radiasinya adalah radiasi alam tapi sudah terkonsentrasi atau disebut NOM ya. Tetapi ini juga tidak semembahayakan kalau radiasi itu berasal dari reaktor nuklir hasil pembelahan ataupun hasil fisi. Kemudian ada arak ya, arak ini arak heavy water reactor ini menarik juga ya. Ternyata Iran punya reaktor air berat ya di Arak ini. Nah, kenapa dulu Iran membuat reaktor ini? Ini karena mungkin akan mengambil plutoniumnya diekstraksi ya. Jadi di reaktor ini menggunakan uranium yang tidak diperkaya, yang 0,7% tadi, dan di dalamnya akan bereaksi antara uranium 238 yang jumlahnya melimpah dengan neutron cepat, dan akhirnya membentuk ataupun memproduksi plutonium. Nah, plutonium ini sebenarnya bercampur ya dengan hasil ataupun produk fisi dari hasil reaksi nuklir. Nah, nanti diekstrak ya plutoniumnya ini akan menjadi bahan bakar nuklir atau bisa menjadi bom nuklir. Nah, dari sinilah IAEA mencuriga ya kepada Iran, sehingga Arak ini akhirnya didesain ulang dan terasnya ataupun core-nya ataupun inti dari reaktornya dikeluarkan dan diganti beton. Itu menurut versi Iran, sehingga tidak dioperasikan lagi. Nah, Arak ini mempunyai daya 40 MW thermal ya, mungkin hampir sama dengan reaktor yang ada di Serpong ya. Di Serpong itu 30 MW, kalau di sini 40 MW. Tapi kalau di Serpong kita pakai air ringan ya, kalau yang di sini pakai air berat. Nah, kemudian kita ke Bordeaux ya. Bordeaux di mana nih? Ini Bordeaux. Bordeaux ini adalah fasilitas enrichment. Ini yang mungkin paling digetoli ya sama Israel ya. Tapi fasilitas pengkayaannya tadi yang setelah dari UF6 tadi ya, yang dilakukan di mana Isfahan tadi, dibawa ke Bordeaux di sini. Nah, di Bordeaux di sini UF6 itu dikayakan sehingga konon katanya sudah mencapai 60% untuk pengkayaannya, sehingga tinggal 30% lagi Iran sudah membuat grid untuk bom nuklir. Nah, ini yang mungkin alasan Israel untuk ngebom di sini, tapi fasilitas tersebut berada jauh di bawah tanah, sehingga paling kalaupun ada kerusakan kan adalah kerusakan yang berada di permukaan saja, tapi bom itu tidak bisa menyentuh fasilitas sentrifugal yang ada di kedalaman sekitar 80 meter katanya ya, yang tidak tembus oleh bom biasa kecuali
bomnya Amerika yang jumlahnya juga sedikit ya. Jadi kalau kita di sini ya, ini produk di sini ya, ini pengkayaan uranium. Kemudian di Tehran ya, di Tehran juga ada fasilitas ini yang di sini Tehran ini adalah merupakan riset nuklir sebenarnya di sini. Tetapi kata atau klaim dari Israel ini merupakan tempat ataupun fasilitas produksi komponen ya, komponen sama, mungkin nggak tahu komponennya apa, seperti apa, bagian dari sentrifugal, sehingga ini juga ikut dibom juga oleh Israel ya. Kemudian ada PLTN di Bushehr ya, Bushehr. Nah, ini Bushehr. Kita lihat itu ada di bagian selatan ya. Nah, ini bagian selatan. Nah, ini kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat pakai tipe satelit ya. Oke. Nah, ini kita lihat lebih jelas lagi mengenai PLTN-nya. Nah, ini adalah PLT-nya. Rencana sih mereka akan bangun 4 unit kalau nggak salah, tapi yang baru terrealisasi baru satu ini, yaitu di Bushehr ya. Ini buatan Rusia, PVIR 1200 MW elektrik, dan ini di pantai ya. Masih beruntung ini masih belum diapa-apain sama Israel. Kita berdoa supaya ini jangan sampai dibom juga ini ya. Kalau bom yang kelewatan nanti kita harus mengutuk ini. Nah, kita sekarang beralih ke Israel ya, ke Israel. Nah, ke Israel kita lihat ya, fasilitas nuklir ya. Nah, ini ada di Dimona ya, Dimona ya. Ya, itu bagian selatan, kita lihat di sana. Nah, ini adalah fasilitas Dimona, tapi informasi mengenai apa saja yang ada di sana itu memang tidak transparan ya. Israel memberikan ini karena informasinya sangat tertutup ya. Kalau kita lihat ya dari Google satelit seperti apa di sini. Nah, ini ada reaktornya ya di sini ya. Nah, ini reaktornya, reaktor. Konon katanya reaktor ini juga sebenarnya tipenya sama dengan yang punya Iran, yaitu menggunakan air berat. Dan di sini memang konon katanya untuk memproduksi plutonium. Israel ini memang bukan anggota IAEA, jadi mereka tidak pernah melapor dan tidak pernah diinspeksi oleh IAEA, dan informasinya juga tertutup. Jadi dulu awalnya dibangun 26 MW, tetapi katanya sekarang sudah ditingkatkan ya menjadi 150 MW kapasitasnya, sehingga mungkin produksi plutoniumnya menjadi cukup besar. Oleh karena itu memang banyak yang menduga bahwa Israel itu memang punya bom nuklir, khususnya untuk bahan bakunya adalah dengan plutonium. Dan ini juga di sini ada fasilitas-fasilitas untuk reprocessing ya, untuk memungut plutoniumnya, dan juga ada fasilitas untuk pengelolaan limbah radioaktif. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalau katakanlah Dimona ini diserang ya, karena ini ada reaktor. Nah, yang terdekat adalah di sini adalah kota Dimona itu sendiri ya. Nah, di sini ya.
Ini jaraknya mungkin sekitar berapa ini kita ukur ya, kita ukur ya, ini kita hitung kilometer dari reaktor Dimona ke permukiman terdekat ya, karena di sini padang pasir ini ada sekitar 12 km ya. Sebenarnya tidak terlampau jauh ya, seandainya ini dibom kemudian bocor radiasinya, saya kira orang-orang yang di sekitar sini ya, yang ada di permukiman sini mungkin akan terdampak, tapi juga itu tergantung pada arah anginnya kemana ya pada saat terjadi pengeboman dan mungkin terjadi kebocoran ataupun kecelakaan juga. Nah, bagaimana nasibnya kalau saudara-saudara kita yang ada di Gaza ya? Ini juga sebenarnya berapa caranya ya kita ukur ya dari reaktor ini ya, ke Gaza mungkin yang terdekat kita ambil sekitar 86 km. Kalau 86 km mungkin pengaruhnya tidak signifikan ya. Ya, saya kira kecuali kalau di sini PLTN yang besar ya, yang beroperasi ini mungkin akan berdampak luas. Nah, ini kira-kira fasilitas-fasilitas nuklir dan potensi bahayanya. Jadi yang sangat ditakuti kalau reaktor-reaktor nuklir ini yang menjadi sasaran ataupun target perang, yaitu di Bushehr sini dan yang di Mona ini ya. Tapi kita juga tidak tahu apakah kondisi di Mona ini sekarang beroperasi atau tidak. Ini memang di padang pasir. Jadi fasilitas reaktor adalah yang paling rentan menimbulkan bahaya radiasi, karena di dalamnya ada produk-produk fisi yang merupakan radionukida hasil dari pembelahan inti atau fisi ya. Di sini ada yang memancarkan gamma, beta, alfa dan lain sebagainya, dan juga ada yang memancarkan gamma sangat kuat dan umurnya panjang. Nah, ini yang ditakuti dari radiasi ini jika bocor. Biasanya pada tahap awal kecelakaan akan yang melalui jalur 4 atau jalur ataupun 4W cloud gamma atau awan gamma, dan juga inhalasi itu yang paling besar. Tapi kalau dalam jangka panjang mungkin akan mengkontaminasi tanah, mengkontaminasi tumbuhan, tanaman, hewan ternak dan sebagainya. Ini yang mungkin dalam jangka panjang. Jadi kalau jika produk fisi ini sampai keluar dan lepas ke lingkungan, kemudian menyebar mengikuti arah angin, dapat membahayakan manusia. Ya, beberapa contoh radionukida yang biasanya menjadi indikator adalah yodium 131 yang kalau terhirup inhalasi bisa menyebabkan kanker tiroid ya. Kemudian cesium 137 karena dia sifatnya larut dengan air sehingga dia mudah menyebar ke tanah gitu ya. Kemudian strontium 90, dan ada xenon krypton. Kalau xenon krypton itu kan gas mulia, jadi dia bahaya sebagai awan gamma ya pada saat-saat kecelakaan, tapi setelah lewat ya itu tidak akan membahayakan lagi. Jadi besaran dampak mungkin akan sangat tergantung pada kapasitas reaktor itu, kemudian jumlah lepasan ya yang terjadi, dan juga kondisi atmosfer. Mungkin demikian ya yang bisa kita ulas dari peta ataupun lokasi-lokasi fasilitas nuklir di kedua belah pihak. Mudah-mudahan
tidak terjadi apa-apa dengan fasilitas nuklir tersebut. Demikian, semoga perang antara Iran dan Israel ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua umat manusia. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.